Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Eka Atika, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Organ Kemeling Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada tulis kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam bentuk jurnal monolog atau diskusi dengan diri sendiri. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Menurut saya, dengan ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini, saya akan bagikan kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat di SMP Negeri 4 Kayogung Oki, dengan cara memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat. Secara umum, saya sudah menerapkan ilmu-ilmu dari pendidikan guru penggerak ini sejak modul pertama, yaitu penerapan budaya positif di sekolah, dan pembelajaran budaya positif ini juga sudah diikuti oleh rekan-rekan sejawat terutama wali kelas, telah menerapkan budaya positif di kelas, dan juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya berusaha untuk mentransfer ilmu yang saya dapat dalam PGP ini kepada semua rekan sejawat yang berada di lingkungan tempat tugas saya. Dengan cara bekerja sama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, mensosialisasikannya dengan harapan praktik baik yang telah saya laksanakan dapat diikuti oleh rekan sejawat saya. Dan diharapkan juga ada kontribusi atau perubahan ke arah yang lebih baik dalam pembelajaran di kelas. Saya juga telah membagi ilmu yang saya dapati ke media seperti Facebook, WhatsApp grup sekolah, dan YouTube. Dengan harapan akan lebihnya banyak rekan guru lain yang mengetahui tentang kegiatan baik yang saya lakukan dan akan mengikuti dalam pelaksanaannya. Menurut saya, untuk modul 3A1 ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di komunitas praktisi di tempat saya bertugas, seperti calon guru penggerak dalam mensosialisasikan materi atau modul pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada hal yang baru bagi rekan guru di tempat saya bertugas, tetapi secara bertahap. Kegiatan ini bisa diterima dan berusaha untuk diterapkan di sekolah saya. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda?
Menurut saya, dengan ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini, saya akan bagikan kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat di SMP Negeri 4 Kayogong Oki, dengan cara memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat. Secara umum, saya sudah menerapkan ilmu-ilmu dari pendidikan guru penggerak ini sejak modul pertama, yaitu penerapan budaya positif di sekolah, dan pembelajaran budaya positif ini juga sudah diikuti oleh rekan-rekan sejawat, terutama wali kelas, telah menerapkan budaya positif di kelas, dan juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya berusaha untuk mentransfer ilmu yang saya dapat dalam PGP ini kepada semua rekan sejawat yang berada di lingkungan tempat tugas saya. Dengan cara bekerja sama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, mensosialisasikannya dengan harapan praktik baik yang telah saya laksanakan dapat diikuti oleh rekan sejawat saya. Dan diharapkan juga ada kontribusi atau perubahan ke arah yang lebih baik dalam pembelajaran di kelas. Saya juga telah membagi ilmu yang saya dapati ke media seperti Facebook, WhatsApp grup sekolah, dan YouTube. Dengan harapan akan lebihnya banyak rekan guru lain yang mengetahui tentang kegiatan baik yang saya lakukan dan akan mengikuti dalam pelaksanaannya. Menurut saya, untuk modul 3A1 ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di komunitas praktisi di tempat saya bertugas, seperti calon guru penggerak dalam mensosialisasikan materi atau modul pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada hal yang baru bagi rekan guru di tempat saya bertugas, tetapi secara bertahap. Kegiatan ini bisa diterima dan berusaha untuk diterapkan di sekolah saya. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Menurut saya, sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika adalah salah satu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Dengan langkah-langkah pertama adalah saya harus mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, menganalisis siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar atau salah dengan 5 pengujian, yaitu 1. Uji legal, 2. Uji regulasi, 3. Uji institusi, 4. Uji publikasi, dan 5 panutan. Selain itu juga, untuk mengetahui kita juga dapat melakukan langkah-langkah awal untuk mengidentifikasi masalah agar bisa
ketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah benar dilema etika atau bujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir adalah merefleksikan. Pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah konsep pengambilan keputusan, 4 pengujian paradigma, dan 3 prinsip resolusi yang ada dalam modul ini. Jadi, mulai saya mendapatkan ilmu ini, maka saya akan mencoba mempraktikkan dalam kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sebagai seorang pendidik, sangat merasa terbangsu dengan penjelasan materi dari modul 3.1, sebab dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema tapi belum bisa memanage sebuah keputusan dengan baik, terutama saat menemukan masalah belajar pada siswa. Melalui sebuah materi yang dipelajari dari modul, sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif sehingga membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Hal itu dilakukan juga untuk memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar. Pertanyaan keempat, siapa saja yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda akan menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Menurut saya,
Yang akan mendampingi saya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah yang merupakan penanggung jawab maupun pengambil keputusan tertinggi yang ada di sekolah. Kemudian rekan-rekan guru. Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya saya akan lihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak berpihak sebelah, karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua pihak atau antara dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar sehingga tidak merugikan salah satunya. Demikian jurnal monolog saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.